Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi 15 Juli, hidup untuk misi luar negeri, bagian yang kedua. Yesaya 11 ayat 9, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Meskipun beberapa pendeta Advent terkemuka hingga tahun 1872 masih berkhotbah bahwa penyebaran Injil ke seluruh dunia sebagaimana disebutkan dalam Matius 24 ayat 14 telah mencapai penggenapannya atau telah selesai, namun momentum misi terus menguat di antara orang-orang Advent. Dan di mana harus mendapatkan personil yang terdidik, itu merupakan masalah yang utama. Itu pula yang menyebabkan gerakan pada tahun 1873 dan 1874 untuk mendirikan perguruan tinggi pertama denominasi tersebut. Pada musim panas tahun 1873, James White tidak hanya meminta didirikannya sebuah perguruan tinggi, tetapi juga mendesak agar J.N. Andrews pergi ke Swiss pada musim gugur itu sebagai jawaban atas permintaan gereja Advent Swiss untuk mengirimkan misionaris. Pada bulan November itu, White mengadakan sesi khusus General Conference untuk membahas tentang misionaris. Namun, tetap saja tidak ada yang terjadi. Penting untuk dicatat bahwa khotbah utama White pada sesi November 1873 adalah penjelasan Wahyu 10 sehubungan dengan misi luar negeri. Sebelumnya pada tahun itu, ia telah membentangkan keharusan menurut Wahyu 14 ayat 6 untuk mengabarkan Injil yang kekal ke seluruh dunia dan perintah Wahyu 10 ayat 11 untuk bernubuat bagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja kepada tugas sedunia Gereja Masehi Advent hari ke-7 setelah kekecewaan penganut ajaran Miller. Kedua ayat itu bersama dengan Matius 24 ayat 14 pada akhirnya telah mendorong misi Advent ke setiap sudut bumi saat denominasi tersebut berusaha memenuhi apa yang dilihatnya sebagai perannya dalam sejarah nubuatan. Pada bulan Januari 1874, White membuat majalah yang diberi nama True Missionary. Halaman-halaman majalah misionaris Advent yang pertama itu mendesak pengiriman misionaris ke negeri asing. Ellen White membagikan visi yang lebih luas dari suaminya. Pada bulan April 1874, dia mendapatkan penglihatan mengesankan yang membantu mengatasi pertentangan yang masih muncul sehubungan dengan misi. Malaikat menyampaikan dalam penglihatannya, Anda memiliki pemikiran-pemikiran yang terlalu terbatas tentang pekerjaan untuk saat ini. Rumah Anda adalah dunia. Pekabaran itu akan disampaikan dengan kuasa ke seluruh bagian dunia, ke Oregon, ke Eropa, Australia, ke pulau-pulau di laut, ke semua bangsa, bahasa, dan suku bahasa. Dia ditunjukkan bahwa pekerjaan misi jauh lebih luas daripada yang dapat dibayangkan, atau yang pernah direnungkan atau dirancanakan oleh umat kita. Sebagai hasilnya, dia menyerukan untuk memiliki iman yang lebih besar, yang akan menjadi nyata melalui tindakan iman yang lebih besar. Itulah kebutuhan saat itu. Itulah kebutuhan saat ini. Doa kita hari ini, tambahkan iman kami, Bapa, agar kami dapat melihat kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin.